Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om wilaheng awiknamastu. Rahayu 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 sagunging jagat. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Gelamung Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, saya berada di gubuk di tengah hutan, yaitu di hutan Gampang Sejati. Di tempat ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kapitayan. Banyak orang mengatakan bahwa kapitayan itu adalah ageman. Tetapi terkadang di dalam memberikan batasan tentang pengertian ageman itu sedikit kurang pas atau sedikit perlu diluruskan. Ageman yang dimaksudkan di dalam kapitayan itu bukan pakaian. Jadi ageman di dalam kapitayan itu bukan ageman. Mungkin ageman itu lebih cocok apabila ditujukan kepada agama. Tetapi kalau ageman yang menuju kepada makna pakaian, maka pakaian itu tidak lain gunanya adalah untuk memperindah diri, untuk mempercantik diri, sehingga ada ungkapan ajining rogo ono ing busono. Dengan menggunakan pakaian, maka orang itu nampak berwibawa. Dengan pakaian itu orang nampak disegani oleh orang lain. Dengan pakaian itu, maka dia menjadi orang yang dipandang. Kalau kita mengkaji lebih mendalam, kalau pakaian itu diidentikan dengan agama, maka itu cocok. Dengan menggunakan agama, baju agama, maka orang itu akan terpandang sebagai sebutan-sebutan mereka. Misalnya, ada yang disebut sebagai santri, ada yang disebut dengan kiai, ada yang disebut dengan romo kiai, dan sebagainya. Karena menyandang berpakaian agama tertentu, sehingga orang itu menjadi terpandang dengan memakai baju itu. Oleh sebab itu, ageman untuk diidentikan dengan agama itu cocok. Tetapi kalau ageman itu ditujukan kepada kapitayan, kemudian ageman itu diidentikan dengan pakaian, maka itu tidak cocok di dalam kapitayan. Karena di dalam kapitayan ageman itu bermakna pegangan. Ageman di dalam kapitayan itu lebih bermakna pusaka. Ageman di sini adalah gegaman. Gegaman itu artinya adalah gaman. Gaman ini adalah pegangan.
atau pedoman atau piandel. Dan ageman apabila diartikan sebagai piandel, itu sama halnya ageman yang mengandung makna, yaitu pusaka. Untuk mempusakai diri. Karena apa? Karena lebih mengarah ageman itu untuk menjaga diri, bukan sekedar untuk dilihat, bukan sekedar sebagai tutup belaka, tetapi lebih mengutamakan sebagai pedoman hidup, sebagai pegangan hidup untuk mempusakai kehidupannya. Oleh sebab itu, ageman yang dimaksud di sini bukan pakaian, tetapi lebih mengarah kepada pusaka, yaitu gegaman atau gaman, gamane urip, urip dalam masyarakat, dan urip sebagai seorang pribadi. Itu pemirsa. Oleh sebab itu jangan sampai salah kaprah bahwa kapitayan adalah ageman, tapi bukan baju. Tetapi ageman di sini adalah pusaka. Orang Jawa sejak zaman dahulu itu selalu membawa pusaka, yaitu yang ditaruh di belakang. Itu adalah lambang kapitayan. Karena apa? Pusaka ini yang dibuat oleh nenek moyang kita, leluhur kita, biasanya adalah disebut dengan keris. Keris itu berasal dari kata lungker-lungker, tapi tetap liris. Lungker-lungker di sini adalah liku-liku kehidupan. Liris di sini adalah lurus, dan lurusnya ke atas, sehingga bisa diartikan adalah bahwa kehidupan di dunia ini penuh dengan liku-liku, tetapi perlu diselaraskan. Di dalam pusaka itu, di bagian tepi-tepinya, lungker-lungker, liku-liku, baik kiri maupun kanan. Kiri menunjukkan negatif, kanan menunjukkan positif. Kiri artinya ngiwo, kanan artinya nengen. Jadi liku-liku kehidupan di dunia ini, ngiwonya itu juga berliku-liku, nengennya juga berliku-liku. Nah, ngiwo dan nengen ini kemudian dicoba untuk diselaraskan menjadi tengah-tengahnya, sehingga menjadi liris. Liris atau lurus. Itu adalah pusaka. Dan itu adalah lambang dari kapitayan, keris. Oleh sebab itu, ageman yang dimaksud di sini adalah pusaka atau keris, yaitu pedoman hidup, pegangan hidup, sehingga orang Jawa dahulu kemana-mana membawa keris sebagai pengingat pribadinya, agar jangan melupakan tentang ajaran-ajaran kapitayan yang mengajarkan sebuah pedoman hidup mengarungi samudra
kehidupan di dunia yang penuh dengan liku-liku, tetapi harus tetap bisa memadukan menjadi sesuatu yang lurus, yaitu ke atas, yaitu kepada kekosongan. Dan siapa kekosongan itu? Tidak lain adalah Sang Hyang Toyo. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam keterangan saya yang kemarin, ada sahabat yang bertanya tentang ajaran dari Kapitayan itu tidak mengenal sembahyang. Karena keterangan saya kemarin adalah Sang Hyang Toyo tidak memerintahkan. Sang Hyang Toyo tidak ingin disembah. Dan Sang Hyang Toyo tidak ingin persembahan. Nah, itu bukan berarti bahwa penganut-penganut dari Kapitayan itu kemudian tidak sembahyang. Bukan seperti itu. Memang Sang Hyang Toyo tidak memerintahkan dan tidak membuat larangan dan tidak membuat anjuran, tidak membuat perintah untuk menyembah diri. Karena Sang Hyang Toyo disembah atau tidak disembah itu sama saja. Karena orang Jawa itu punya rasa rumangsa. Bukan seseorang itu dilarang atau diperintah, kemudian begitu saja mau menuruti apa yang telah diperintah atau yang dilarang. Tetapi orang Jawa itu menggunakan hati, rasa rumangsa. Apa rasa rumangsonya orang Jawa terhadap Sang Hyang Toyo? Memang Sang Hyang Toyo itu tidak memerintahkan dirinya disembah. Tetapi kita ini punya rasa rumangsa untuk menyembah Dia. Mengapa? Kita merasa bahwa hidup ini adalah miliknya. Kita makan, kita minum di bumi loko ini adalah sudah disediakan olehnya, yaitu berupa bahan-bahan makanan yang tersebar di seluruh dunia, di muka bumi. Baik itu yang bisa langsung dimakan, maupun yang melalui proses agar bisa dimakan. Kalau kita haus, maka air sudah disediakan di bumi loko ini yang menyebar di mana-mana, baik itu di atas bumi, di permukaan bumi, maupun di dasar bumi. Kemudian kita ini kalau ingin tempat tinggal, kayu sudah disediakan. Berbagai macam jenis kayu bisa kita buat sebagai rumah. Itu apakah kita tidak merasa bahwa kita ini diasihi oleh Yang Maha Kuasa? Kemudian kalau kita sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan seperti itu, sedangkan
zat yang baik itu kemudian mengatakan, tidak usah kamu menyembah saya, karena tidak ada gunanya kamu menyembah saya. Karena kamu sembah atau tidak kamu sembah, aku sama saja. Karena aku sudah kaya. Bumi ini milikku. Semua tanaman yang ada di bumi milikku. Semua makanan yang ada di bumi ini milikku. Semua air yang ada di bumi ini milikku. Oleh sebab itu, aku tidak butuh persembahanmu, aku tidak butuh sembayangmu. Kemudian kita lantas begitu saja menurut begitu saja. Itu adalah orang yang tidak punya rasa. Justru orang yang punya rasa adalah membalas kebaikan itu, yaitu membalas kebaikan zat yang memberikan segalanya kepada kita, walaupun tidak memerintahkan, tetapi kita yang butuh mengucapkan terima kasih, matur nuwun. Nah, oleh sebab itu Kapitayan juga punya, yaitu berterima kasih kepada yang maha hidup ini, yang maha kuasa ini, yaitu dengan cara sembahyang. Sembahyang itu berasal dari kata dua, sembah dan hyang. Artinya sembahyang adalah nyembah ono ing ngarsane hyang. Yang dimaksud hyang di sini adalah yang toyo, yaitu zat kang awang uwung. Ini pemirsa dimanapun Anda berada harus dimengerti. Nah, kalau ada pertanyaan, sholatnya orang Kapitayan itu bagaimana? Pemirsa dimanapun Anda berada, sholatnya orang Kapitayan yang diajarkan oleh nenek moyang leluhur kita semenjak 4.336 tahun sebelum Nabi Isa lahir, bahkan jauh sebelum itu, sholatnya yang pertama adalah dengan posisi yang berdiri. Posisi berdiri ini kemudian mencoba untuk menenangkan diri, yang namanya sidem termanem. Dengan segala niat yang ditujukan kepada Sang Hyang Toyo. Setelah sidem termanem, kemudian melakukan yang disebut dengan lajek. Lajek swadikem. Lajek swadikem itu adalah menekuk tangan, kemudian meletakkan di bawah dada di sebelah kiri, seperti ini. Lajek swadikem ini tidak lain adalah melakukan genggaman terhadap sesuatu di jasad ini sebagai simbol. Swadikem ini adalah gegem. Gegem di dada sebelah kiri agak ke bawah.
Ini adalah tempatnya hati. Mengapa harus digegem? Artinya adalah dipulungi hati itu ada energi, yaitu energi yang sangat halus. Energi ini adalah energi yang bisa menangkap karena mengeluarkan sonar-sonar energi. Dan tangkapan-tangkapan sonar ke jagat raya ini maka ada di telengi hati. Nah, makanya di swadikem, digegem. Setelah itu apa? Setelah itu selalu diiringi dengan tidem termanem. Tidem termanem itu artinya adalah khusyuk. Diam, tenang, fokus terhadap apa yang dituju, hadapan kepada Sang Hyang Toyo. Tidem termanem ini selalu dilakukan di setiap gerakan. Kemudian gerakan yang kedua, setelah melakukan lajik swadikem, maka dilanjutkan gerakan yang kedua. Gerakan yang kedua itu disebut dengan tumungkuling bumi. Tumungkuling bumi maksudnya adalah badan ditekuk ke depan, kemudian kedua tangan dipegang, memegang dengkul kedua-duanya. Tangan kiri memegang dengkul kiri, tangan kanan memegang dengkul kanan. Kemudian lurus. Kemudian wajah tumungkul ono ing bumi. Ini yang disebut dengan gerakan tumungkuling bumi. Tumungkuling bumi berasal dari kata tumungkul ing bumi. Artinya kita menghadap ke arah bawah, yaitu menghadap ke bumi. Ini apa artinya? Artinya adalah bahwa kita ini adalah titah sawantah. Kita ini adalah titah utusan. Nah, titah sawantah sebagai seorang pribadi orang Jawa memiliki dua hal di bumi ini. Kita sebagai orang-orang yang tumungkul. Tumungkul di sini adalah di atas. Artinya kita diciptakan di bumi ini sebagai penguasa. Sebagai penguasa. Tumungkul ing bumi berarti penguasa bumi. Berarti kita bisa menjadi raja di bumi. Karena apa saja yang ada di bumi ini bisa kita ambil, bisa kita manfaatkan. Baik itu benda-benda matinya maupun benda-benda hidup seperti binatang, tumbuhan. Jadi kita berkuasa di bumi ini, tumungkul.
sedangkan bumi itu ada di bawah. Ini yang pertama. Di samping manusia itu sebagai orang yang berkuasa di bumi, tetapi ingat, manusia juga punya kewajiban untuk memayu hayuning bawono, yaitu dunia ini sudah cantik, harus kita percantik. Artinya adalah menjaga kelestarian dari alam ini. Apakah itu diperintahkan oleh Sang Hyang Toyo? Bukan. Tetapi itu adalah kesadaran kita sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Hyang Toyo yang telah memberikan berbagai macam hal yang ada di bumi ini. Kita dijadikan orang yang tumungkul di bumi. Oleh sebab itu, kewajiban kita terhadap Sang Hyang Toyo yaitu untuk menjaga apa-apa yang telah diciptakan oleh Sang Hyang Toyo di bumi loko ini. Itu adalah gerakan sembahyang yang kedua yang disebut dengan tumungkuling bumi. Setelah itu selalu diikuti dengan tidem termanem. Tidem termanem yang saya maksudkan adalah menciptakan situasi kondisi yang fokus dan tenang. Tidem termanem, tidak ada kata-kata, tidak ada suara. Kemudian gerakan yang ketiga adalah tondem kaimpit-impit. Tondem kaimpit-impit adalah setelah tumungkuling bumi, kemudian dilanjutkan ke bawah, bertelungkup di atas bumi. Tondem keempet-empet ini adalah yaitu kita mencium bumi, kemudian wajah kita dengan dengkul kita itu hampir bersentuhan. Seperti posisinya jabang bayi yang ada di dalam alam kandungan. Jadi tondem keempet-empet di sini seperti anak bayi yang sendekem di dalam alam kandungan ibu. Sendekem. Ini yang disebut dengan tondem keempet-empet. Apa itu artinya? Tondem keempet-empet atau sendekem ini menyadarkan pada diri kita bahwa kita itu sebenarnya bukan siapa-siapa di bumi ini. Kita itu adalah miliknya, yaitu Sang Hyang Toyo. Apapun yang ada di bumi ini miliknya. Kita yang ada di bumi ini hanya dipinjami. Kita di bumi ini tidak berkuasa sedikit pun. Oleh sebab itu, kita
sepertinya di bumi ini benar-benar sebagai sesuatu yang sangat lemah di hadapannya. Oleh sebab itu, kita melakukan sendekem. Benar-benar kita itu menyerah, tidak mampu berhadapan dengan Sang Hyang Toyo. Kita ini tidak ada apa-apanya di hadapannya. Bahkan diri kita ini adalah orang-orang pinjaman. Semuanya dipinjami. Kita tidak memiliki apapun di bumi ini. Baik itu yang ada di dalam diri kita, maupun yang ada di luar diri kita. Yang ada di luar diri kita itu adalah pemberian. Sedangkan apa yang ada di dalam diri kita, ini adalah pinjaman. Benarkah kita itu memiliki mata? Benarkah kita itu memiliki telinga? Benarkah kita memiliki tangan? Benarkah kita memiliki kaki? Itu semuanya bukan milik kita, tetapi itu adalah pinjaman. Pinjaman dari sana. Nah, kalau kita ini, tangan kita sebagai tangan pinjaman, mata kita mata pinjaman, mulut kita mulut pinjaman, kaki kita kaki pinjaman, berarti kita tidak memiliki apa-apa. Sebagai bukti, kalau kita ini tidak memiliki, karena orang yang memiliki itu adalah tandanya berkuasa terhadap apa yang dimiliki. Apakah kita ini kuasa terhadap diri kita? Mampukah Anda memerintahkan mata Anda, telinga Anda untuk bergantian? Apakah telinga kita sebagai daun telinga ini, bisakah kita pindahkan dari kiri, kita pindahkan ke kanan? Apakah bisa mata kita pindahkan dari kiri, pindah ke kanan? Mampukah kita memerintahkan jantung untuk berhenti berdetak? Mampukah kita untuk memerintahkan napas kita untuk berhenti? Tidak mampu. Ketidakmampuan itu menunjukkan bahwa kita bukan pemiliknya. Karena kalau kita sebagai pemilik, maka kita berkuasa terhadap apa yang kita miliki. Karena kita tidak mampu mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita. Itu tandanya kita ini bukan pemilik sejati. Kita hanya dipinjami. Nah, oleh sebab itu, ini benar-benar di dalam tondem keempit-empit ini kita sadar bahwa apa yang kita miliki ini bukan milik sejati, tetapi hanya pinjaman. Dan di saat waktu yang sudah ditentukan itu habis, maka akan diambil pemiliknya, dikembalikan kepada pemiliknya, dikembalikan ke asalnya. Dan gerakan yang keempat, itu tadi harus disertai dengan sebuah sikap yang namanya
sidem termanam. Jadi setiap gerakan itu selalu diiringi dengan tidem termanam. Artinya tenang, fokus. Dan yang terakhir adalah lungguh kalumpuh. Lungguh kalumpuh artinya adalah duduk simpuh. Duduk simpuh. Yang mana duduk simpuh ini melambangkan bahwa kita ini benar-benar mati. Kita ini tidak hidup. Kita ini adalah mati. Mengapa dikatakan mati? Bagaimana kita tidak mati? Karena kita ini tidak punya kuasa apapun di bumi ini. Semuanya adalah miliknya. Apa-apa yang seakan-akan kita miliki itu adalah hanya pinjaman. Nah, oleh sebab itu, duduk di sini diibaratkan kita ini adalah orang-orang yang menunggu waktu. Menunggu waktu untuk kembali kepada asalnya. Menunggu waktu yang telah ditentukan untuk dipulangkan kembali. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, mirip bukan dengan sembayangnya agama Islam? Berdiri kalau di dalam agama Islam, kemudian rukuk, kemudian sujud, kemudian duduk. Sama persis. Di dalam kapitayan, yaitu lacik. Lacik itu artinya adalah berdiri. Kemudian tumungkul. Tumungkul artinya adalah yaitu memandang ke bumi. Dan gerakannya adalah seperti orang ruku. Kemudian tondem. Tondem ini adalah sama dengan sujud dan lungguh kalumpuh. Kalau di dalam Islam adalah duduk iftiros. Nah, sama bukan? Makaten sedulur-sedulur daya ingkang minulya, ingkang saged kula wedharaken wonten ing dinten punika. Sanes wekdal kita sambung malih. Sekian, ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu sagunging dumadi.